Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Hasan Muhammad Soleh dengan NIM 245520111092. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program Java yang sudah saya buat, mulai dari konsep kelas, pewarisan, validasi sampai demonstrasi hasil outputnya. Nah, sebelum itu saya akan membahas terkait alur dari kelas atau program Java. Di sini ada kelas user. Kalau kita lihat di sini kan ada kelas user nih. Ada user, ada mahasiswa dosen serta kelas mata kuliah. Nah, kelas user sendiri dia merupakan parent kelas yang mana dia memiliki dua turunan, yang mana kelas mahasiswa dan kelas dosen. Artinya semua perilaku yang dimiliki oleh kelas user ini bisa diakses oleh kelas anak-anaknya. Misalnya di sini kelas mahasiswa dan kelas dosen, dengan syarat bahwa setiap metode atau atribut yang ada di kelas user ini tidak boleh private modifiernya. Nah, kita lihat mulai dari kelas user, yang mana kelas user di sini sendiri memiliki 4 atribut dan satu konstruktor tentunya, yang mana menampung semua argumen mulai dari nama sampai nomor HP. Lalu ada juga setter di sini, dari setter nama dengan sampai setter nomor HP dan juga getternya. Nah, begitupun juga sama dengan kelas mahasiswa dan juga dosen. Nah, cuman di sini kita akan bahas terkait setter, mulai dari setter nama. Di sini ada validation, make, terus juga ada arrow sama validate or fail. Nah, di sini saya membuat sebuah kelas validation ini khusus untuk memisahkan logika dari validasi setiap setternya. Artinya, ketika saya memanggil sebuah validation make, di sini akan membuat sebuah validasi dengan field name itu nama, lalu rulesnya itu apa, jadi aturannya itu apa. Nah, kalau di setter nama di sini saya membuat aturannya itu harus required atau harus diisi. Kalau untuk email itu ada required dan email, artinya selain wajib diisi itu email dan juga harus valid. Dan untuk nomor HP misalnya di sini minimal digitnya itu adalah 10. Nah, begitupun nanti untuk yang seperti dosen, dia memiliki rulesnya sendiri. Misalnya harus diawali dengan huruf D kalau untuk NIDN dosen, dan selanjutnya itu adalah wajib angka. D plus ini adalah angka. Nah, ketika kita coba buktikan, misalnya kita masuk ke kelas main, ini adalah kelas utamanya. Ciri kelas utama adalah menggunakan metode ini, public static void main. Nah, kita akan menjalankan semua validasi. Kita lihat bagaimana validasi bekerja. Nah, saya membuat sebuah tes kelas baru, test case. Ini untuk logika terkait validasi di sini semuanya. Nah, kita memanggil sebuah metode test error case. Nah, kita akan coba jalankan. Nah, validasinya berjalan. Misalnya seperti tes pertama, ini nama kosong, dia akan error. Kalau kita lihat di tes error case, pada tes pertama kita membiarkan argumen nama itu kosong, maka ini tidak akan valid, akan menjadi error. Errornya adalah ini, nama wajib diisi. Begitupun untuk yang lainnya, misalnya seperti nomor HP, dia harusnya kan 10 digit nih, tapi di sini saya memasukkan 5 digit, ini udah jelas error. Dan begitupun yang lainnya, tes yang lainnya. Nah, bagaimana kalau emang misalnya saya mengisikannya benar? Nah, yang terjadi adalah misalnya saya akan melakukan uncomment.
Nah, di sini tidak ada error lagi. Kenapa? Karena validasi yang kita berikan untuk tiap-tiap atribut atau properti itu terpenuhi. Misalnya kalau emailnya valid, kalau alamat dan nomor HP NIM-nya juga valid, ini tidak akan masalah. Nah, kita akan mulai ke logika bisnisnya. Kita bikin sebuah instansi baru dari kelas mahasiswa, lalu dari matkul atau mata kuliah, dosen, ya 3 itu. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan info yang ada di mahasiswa, mana kalau kita lihat dia mengoverride atau menimpa yang ada di kelas user. Jadi secara tidak langsung, ketika dari kelas mahasiswa ini memanggil sebuah metode tampilkan info, yang berjalan adalah metode ini, metode dari kelas mahasiswanya, tampilkan info dari mahasiswa, bukan dari kelas usernya. Walaupun kita lihat di kelas user sendiri dia memiliki metode tampilkan info yang sama juga. Tapi pertanyaannya, kenapa yang namanya juga muncul, yang nama sampai nomor HP muncul, padahal di sini tidak ada di mahasiswa. Nah, kalau kita lihat kata super ini dia merujuk ke parent kelasnya. Jadi secara tidak langsung saya bisa mengakses si parent kelasnya, lalu memanggil sebuah metode tampilkan info yang ada di parent. Maka ketika ini dieksekusi, yang muncul adalah cuma nama sampai nomor HP. Nah, kalau kita lihat di kelas mahasiswa, ini juga sama. Dia akan mengeksekusi lagi untuk NIM, jurusan, dan IPK. Maka tampilannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita secara tidak langsung ketika memanggil sebuah metode tampilkan info, yang muncul adalah semua ini. Nah, dan untuk mahasiswa, untuk ambil mata kuliah sendiri yang ada di main, dia hanya menerima sebuah atribut argumen dari instance atau dengan tipe data mata kuliah. Nah, ketika kita tadi bikin instance mata kuliah, kalau kita memasukkan ke ambil mata kuliah ini, yang muncul adalah mahasiswa dengan nama Hasan mengambil mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, nama matkulnya dari sini. Kenapa namanya bisa otomatis Hasan? Yang terjadi adalah ketika kita manggil sebuah ambil mata kuliah, dia akan menjalankan blok kode ini, satu baris ini, yang mana nama ini diambil dari super get nama, artinya dari kelas user mengambil sebuah getter untuk nama. Makanya di sini namanya muncul, Hasan Muhammadnya pasti muncul karena mengambil dari kelas user. Nah, untuk yang dosen juga sama. Untuk tampilkan info, dia akan menjalankan kode blok 3 ini, yang mana kalau nama sampai nomor HP itu dari kelas user, dan NIDN dan mata kuliah ini dari kelas dosen itu sendiri. Nah, yang terakhir ini dosen mengajar ini dia hanya menampilkan sebuah pesan bahwa dosen dengan nama Siti Maryam di sini sesuai dengan yang atas mengajar mata kuliah pemrograman berorientasi objek sama. Nah, kenapa ini sama? Karena ketika kita bikin sebuah set mata kuliah ini, yang mana ini ada di dalam sebuah konstruktor dosen di sini di atas. Nah, dia akan memanggil get nama matkul. Get nama matkul ini adalah isinya ini. Dia merupakan getter dari kelas mata kuliah. Maka munculnya adalah dosen Siti Maryam sedang mengajar mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Seperti itu. Mungkin itu saja demonstrasi terkait penjelasan dari alur program Java. Kita kan sudah membahas terkait konsep kelas, pewarisan, serta demonstrasinya juga. Terima kasih, semoga bermanfaat.